ada namanya Pori Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti itu menunggu. Secara lahiriahnya, kalau kehidupan alam sana itu sebelum kita sampai di padang mahsyar, kalau ajarannya kita berhenti sejenak dulu di alam kubur. Ini kita menunggu semua kan di sana tuh, di alam kubur tuh, menunggu nanti sampai semuanya dihisab. Nah, di sini namanya Sri Manganti. Lahiriahnya kalau ada tamu sebelum disuruh ketemu raja berhenti dulu di sana. Jadi itu semua. Yang satu untuk pencaosan atau untuk penjaget. Selatan utawi alun-alun kidul ingkang dipun wastani Gapura Gading. Dan menika pramila kala wau panjenengan sampun wonten menika kadhawuhan Kanjeng Edi dan miwiti saking mriki. Menawi krana menika nggih, keraton menika kawiwitan komplek Glajak, komplek alun-alun, pagelaran, Siti Hinggil, lajeng Kori Kamandungan, Kori Sri Manganti, lajeng dumugi cempurinipun keraton ingkang dipun wastani wewangunan dalem Sasana Sewaka, Pendopo Sasana Sewaka. Pramila bilih keraton menika menawi nitik saking pangandikan sinuwun Pakubuwana kaping 11 ingkang wicaksana saha ingkang minulya jumeneng nata rikala taun 1893 ngantos 1939 menika bilih panjenengan dalemenipun menika lumebet sinuwun ingkang misuwur. Dados menawi tembungipun raja yang mengalami zaman keemasannya Keraton Surakarta ngendika inggih kuncara ruming bangsa menika dipunang kangge luhuring budaya. Pramila boten wonten awenipun menawi panjenengan sedaya menika tasih kersa nguri-uri budaya Jawi tilaranipun para leluhur. Pramila Keraton Kasunanan Surakarta menika minangka pimpinanipun ngagisan wiwit lahir ngantos dumugi mangke wonten alam salajengipun ingkang keraton dipun wastani napa menika sangkan paraning dumadi. Jadi sangkan paraning dumadi menika badhe gayuh kang sampurnanipun ngagisan menika boten kabeh. Boten kabeh menika dipun gambaraken wewangunan keraton ingkang wiwitipun saking Glajak mriki dumugi ing salebetipun cempuri kraton mangke. Pramila nyuwun sewu, monggo panjenengan pirsani radi mriki boten kedah berkah nggih, wonten mriki mawon. Monggo. Nyuwun sewu. Kali olahraga, kala wau kan terkait saking dadi dumugi mriki nggih antawis kalih jam nggih Pak nggih. Nah, nyuwun sewu. Nggih. Bapak Ibu sedaya, anggenipun ngupadi kasampurnaning kisah. Bilih manungsa menika ingkang awrat menika kedah ngendhalekaken menapa? Hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu menika ingkang katitik saking nafsu amarah, alwamah, sufiyah, saha mutmainnah. Menawi jangkep malih mangke menawi panjenengan saged dumugi tataran uluhiyah. Pramila panjenengan menawi mangke nggih sampun mirsani beksan Ramayana. Menika wonten gangsal tokoh perkawis ingkang dipun wiwiti saking Rahwana, Kumbakarna, Wibisana, Sarpakenaka ngantos Rama. Lah menika sami kalian ingkang dipun wastani amarah, alwamah, sufiyah, mutmainnah, jangkepipun uluhiyah. Nah, nafsu ingkang awrat dipun cepeng, dipun kendhalekaken ing mriki dipun gambaraken kalian kewan utawi hewan utawi binatang. Nah, para leluhur langkung rumiyin menika ibarataken kewan. Awit nafsu kewan menika ingkang paling awrat dipun kendhalekaken. Lah wiwitanipun kraton minangka tuntunanipun ngagesang dumugi sangkan paraning dumadi kala wau kawiwitan saking mriki
ngajeng piyambak menika wonten napa Pak? Patung reca. Menika ingkang dipun wastani Gupala. Menika sami kalih-kalihipun. Kalih-kalihipun menika sami. Kiwa kalian tengen. Nggih, menika dipun wastani kalau nyun sewu piantun mriki menika ngarani reca blacak. Sika reca blacak. Nyun sewu bahkan malah wonten tembungan recane niku nek 10 lewat iso ngomong mantuk-mantuk. Menika. Menawi iso ngomong badhe ngendika, gandeng ora iso ngomong ya wis. Ngaten pripun menika recanipun blacak, menika simbol nafsu, nggih. Allah lan becik. Allah lan becik menika menapa kedasan sami. Sami menika menapa? Awit Allah lan becik kala wau tansah dinten wonten kula panjenengan. Menika mboten saged dipun dicalih. Awit menika menawi gawaning urip. Menika gawen bayi. Watak gawen bayi kita harus watak ki angel. Nah, sepinten kok kathahipun. Sanes tiyang benten-benten. Dan menika gambaranipun ngajisan menika awrat angel, berat, susah anggenipun mengendalikan nafsu. Mungkin jenengan gawanaulian. Pramila mriki dipun gambaraken menawi wonten kewan dipun blacak meronta-ronta. Menika kan awak angel. Lah menika gambaran ngendhalekaken nafsu jiwani menika susah sekali. Lah mereka dipun wastani gapura blacak. Nah komplek blacak wonten 3 gapura mriki menika sampun cerita. Dados menika gapura blacak menika pragrogolan lajeng ingkang nomor 3 pamurahan. Jadi rumiyin menawi wonten kewan wana ingkang dipun guru kalian para punggawa keraton menika menawi sampun dipun klebetaken dhateng pagrogolan menika. Lajeng sasampunipun dipun pilah. Dipun pilah wonten kewan ingkang sae, wonten kewan ingkang awon. Ingkang awon biasanipun dipun wragat. Nggih, dipun wragat nggih, dipun sembelih. Lajeng mangke dipun menapa menika sukaaken utawi dipun bagi-bagi dumateng kawula ingkang nampi. Nah menika dipun wastani gapura pamuraan. Pamuraan itu ngeragat membagi. Nggih murah menawi. Dados intinipun Bapak Ibu sok sinten kemawon ingkang nandhang ala lan sae menika wis jatah. Pramila sok wonten ingkang angsal, sok wonten ingkang boten. Kewan ingkang sae dipun openi, dipun sisihaken, ingkang ala dipun wragat, dipun pijak. Intinipun menawi kula lan panjenengan menika nggih nandhang menika wonten sae lan ala. Ingkang sae dipun openi, lajeng ingkang ala dipun pijak. Menika filosopinipun. Dados tuntunanipun manusia. Karena ing salajengipun menawi dipun wragat menika enten ingkang pikantuk, enten ingkang boten pikantuk rikala pisuwanan. Lah menika ngemu suraos bilih manungsa menika wonten ingkang jatah. Nggih menika Gusti paring nggih, menika wonten ingkang nampi, wonten ingkang boten menika ngemu suraos narima ing pandu. Terus itu filosofinya. Jadi manusia hidup itu tidak boleh merasa meri. Manusiawi kita merasa iri terhadap orang lain, tetapi kembali lagi kalau kita sudah berusaha seperti itu ya, kita akan bisa ini apa itu nyun sewu bisa nyelami. Terus narimo ing pandum itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati ini menjadi tenang, menjadi suci dan sebagainya. Nyun sewu dados menika ingkang dipun wastani
komplek Glajak menika mulai saking mriki dumugi gapura ingkang nomor 3. Salajengipun mangke mlebet dhateng alun-alun. Nyuwun sewu, Kraton Kasunanan Surakarta menika kabangun ya hiasan sampeyan dalem ingkang sinuwun Pakubono kaping 2. Menawi sak menika sampun Pakubono kaping wonten ingkang pirsa 13. Nggih, dados ingkang Pakubono kaping 1 wonten pundi Bapak? Iya. Dados saderengipun wonten mriki Kraton Kasunanan menika mapanipun wonten Kartosuro. Kartosuro menika gangsal 12 kilo sakilonipun Kraton Surakarta menika. Rikala taun 17 kawan doso gangsal pindah dhateng Dusun Solo ingkang sak menika. Sasampunipun kraton rampung kabangun sinuwun kaping 2 boyongan dhateng Dusun Solo, lajeng sedaya kadhawan kempal wonten pagelaran paring dawuh bilih wiwit sak menika sinuwun Pakubono kaping 2 gantos nami Solo dados Surakarta. Dados sak menika wonten nami Solo kaliyan Surakarta. Solo menika nami saderengipun kraton wonten mriki utawi nami desa. Lajeng Surakarta Hadiningrat menika nami sasampunipun jumeneng lata mriki dipun gantos kagem ibu kota negara Mataram Surakarta Hadiningrat. Dados ngantos sapriki nami ingkang resmi menika ingkang leres napa Pak? Kota Surakarta. Secara administrasi. Tapi nyuwun sewu, wonten mriku Bapak Ibu tasih katiren tetep kathah ingkang nyebut nama Solo. Nggih. Ingkang leres Bapak Ibu panjenengan ngendika Solo sanes Solo. Menika kapendhet saking seratan Jawa. Jadi Surakarta menika nggih seratanipun Surakarta. Menawi Solo seratanipun nggih salah. Tapi panjenengan maosipun Solo sanes Solo. Nggih, menika monggo kalajengaken kalian melampah nggih dhateng kompleks salajengipun kalian menawi badhe nyuwun napa? Badhe tanglet niku saged kalian melampah ingkang katanipun kalian komplek ingkang sepisan nggih menika komplek Glajak. Nggih, monggo. Menika. Oh nggih. Nggih, menawi rumiyin menika nagari Mataram nggih, Surakarta Hadiningrat nagari. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kersanipun menika nambah wawasan nggih. Dados Surakarta, nagari Surakarta, kenapa nagari? Karena memang ini sebuah negara. Dulu sebuah negara sebelum ada Indonesia itu namanya Nagari Surakarta Hadiningrat. Ibu kota kerajaanipun wonten mriki naminipun Surakarta Hadiningrat. Wilayahipun panguasaanipun menika kawitan saking Jawa Barat ngantos dumugi Jawa Timur. Ingkang boten mlebet menika Banten kalian Blambangan. Pirsa nggih Blambangan? Blambangan? Blambangan menika sak menika Banyuwangi. Leres Bapak Ibu. Dados ingkang boten menika kalian Banyuwangi. Lajeng tahun 17 nyuwun sewu, tahun 19 kawan doso gangsal Insinyur Soekarno Presiden pertama Indonesia deklarasikan kemerdekaan. Kaleres ingkang jumeneng nata ing mriki sinuwun kaping 12. Yogyakarta Sultan ya. Mengkubono kaping 9. Ya, kaping 9. Menika sami-sami sarujuk wontenipun kemerdekaan, lajeng piyambakipun manunggalaken kekuasaanipun dhateng republik, bagian dari republik. Oleh karena itu
Presiden Soekarno mengapresiasi kedua raja yang sudah mau mengakui kemerdekaan itu. Surakarta, Yogyakarta dados daerah istimewa. Daerah istimewa Surakarta lajeng daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Surakarta menika langkung rumiyin katimbang Yogyakarta. Rumiyin naminipun DIS, daerah istimewa Surakarta. Lajeng kalih taun salajengipun menika dipun beku, batalaken, boten dipun batalaken naming dipun dibekukan oleh Insinyur Soekarno karena wonten nyun sewu krisis politik yang melanda di daerah istimewa Surakarta. Beliau ngendika Insinyur Soekarno kelak saatnya nanti akan dikembalikan lagi ke sini. Maka sampai sekarang nyun sewu Keraton Surakarta sesungguhnya masih menunggu kembalinya daerah istimewa Surakarta. Mudah-mudahan nanti kalau donga panjenengan sedaya mugi-mugi saged kawujud wonten ing mriki daerah istimewa Surakarta. Dados mangke tentunipun menika pengaruhipun dhateng finansial, dhateng keuangan. Dados pemasukan langkung kathah, perawatan keraton langkung sekeca, kumpulipun budaya anggenipun uri-uri menika langkung ketinggalan. Nah menika kersanipun. Ini menika pramila ingkang bentenaken mriki kalian Jogja. Menika Jogja tasih kagungan kegiatan politik. Amargi sinuwun nggih ugi raja, maaf Sultan juga sebagai gubernur. Nah ini yang tidak dimiliki seperti di Surakarta. Dulu Pak Kudono 12 pernah menjadi gubernur. Mangkunegoro Songo pernah menjadi wakil gubernur ke-8 maaf. Terus nyun sewu menika ingkang bedaken. Pramila bilih panjenengan personipun Jogja langkung sepuh. Menawi langkung terkenal bilih nggih. Panjenengan mesti langkung mangertos, langkung pirsa ketimbang Solo. Kata-katahipun wonten Jawi mriku. Anging Solo menika langkung sepuh sederek sepuhipun kalian Yogyakarta. Mriku ing mriki pramila sinuwun menika sebatanipun nyun sewu Bapak Ibu, sesebatan sinuwun menika sahandap sampeyan dalem. Sinuwun ya ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana. Menawi Yogyakarta menika ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana. Menawi Pura Pakualaman, Pura Mangkunegaran menika sesebatanipun Sri Paduka. Jadi benten nggih, sandhap sampeyan dalem menika menawi pisowanan agung panjenengan sowan sinuwun lajeng sungkem wonten sak ngarsanipun sinuwun menika sujud panjenengan kedah wonten ing suku. Ya, menika sandhap sampeyan dalem. Menawi Yogyakarta menika ngarsa dalem menika sak ngajengipun di hadapan. Maka sungkemipun tidak sampai di telapak kaki, cuma di lutut. Itu yang membedakan. Nggih, terus menika ingkang kangge awak menika salah satunggalipun ingkang bentenaken mriki kalian Jogja. Ananging tasih kuatah sejatipun. Monggo kalian melampah nggih. Menawi mriki kalian Mangkunegaran nggih. Mangkunegaran menika kadipaten. Kadipaten menika gelaripun Adipati Arya Mangkunegara. Menawi panjenengan pirsani logonipun kraton nggih, logonipun kraton menika menawi Kraton Kasunanan Surakarta menika ngagem mahkota. Mahkota. Kulo menawi panjenengan mahkota. Menawi Yogyakarta nggih, mengke panjenengan pirsani wonten lambangipun menawi Yogyakarta menika mboten mahkota. Nanging ngagem topi panglima. Jadi modelipun ngeten. Topi panglima. Menawi Mangkunegaran kalih Pakualam menika topi adipati.
Dados menika kula sebut sesebatanipun sandang sampeyan dalem, ngarsa dalem, Sri Paduka, Sri Paduka. Menika ingkang pintenan. Lah menika kathah ingkang dereng pirsa. Geritipun menika dados menawi sungkem kedah wonten suku, menawi Jogja wonten lutut, sahandap sampeyan dalem. Menawi pun jangkepipun nyuwun sewu menika sami-sami terah Mataram Islam. Pramila mriki kagungan nggih gelar menika Sunan. Menawi Jogja Sultan. Keratonipun kasebat Keraton Kasultanan. Menawi mriki Keraton Kasunanan. Dados menika gelar saking Jawi asli Sunan. Menawi Sultan menika saking basa Arab Sultan. Menika saking Arab. Dados bentenipun menika. Menika dereng sanesipun. Awit menika kacetha wonten prajanjian utawi kalau dalam sejarah dulu SMP namanya perjanjian Giyanti. Palilah Jatisari, Palilah Giyanti. Terus rikala sinuwun ping 3 jumeneng nata wonten perjanjian Jatisari utawi perjanjian Giyanti. Pramila panjenengan mirsani Jogja, sedaya wewangunan Keraton Jogja menika langkung alit dipun bandingaken Keraton Kasunanan Surakarta. Boten pareng langkung ageng ngungkuli Keraton Kasunanan Surakarta. Awit menika geritipun. Monggo kalian mampah mangke. Terus menika ingkang dipun wastani komplek wewangunan Geladak. Terus wujudipun wonten 3 gapura, gapura Geladak, gapura Pragola-golan, menika pamurahan. Ingkang nomor 3. Jadi pamurahan menika kangge murah, nggih. Artine sok sintenan manungsa niku badhe nglampahi ingkang boten saged dipun icali. Watak sae, watak awon itu pamila wonten kesembungan narima ing panggung. Rezeki itu masing-masing berbeda. Itu tidak bisa didirikan, berikhtiar boleh, tetapi tetap dengan istilah narima ing panggung. Menika dipun wastani menawi wonten Hindu menika Linggayoni. Nggih. Pirsa nggih Linggayoni? Dereng. Linggayoni menika kawitanipun ngagesang. Lingga menika laki-laki, Yoni menika perempuan. Ya, asal mula kehidupan. Menika dipun kangge napa menika patok. Nyuwun sewu. Kula lan panjenengan menika menawi saged ngendhakaken mengontrol ya, sifat laki dan perempuan ya memang tidak mudah. Nek dalang ngomong niku gedang woh pakel ngoten lho Pak nggih. Enten dalange. Enten nggih, gedang woh pakel. Biasane wong jangankan kita yang sering memberikan tausiah, kita pun juga tidak lepas dari itu. Maka ini namanya, kalau ini simbolnya Yoni. Yoni itu perempuan. Nyuwun sewu di keraton itu selalu ada sepasang. Sepasang itu Lingga dan Yoni. Bahkan dulu Lingga Yoni ini merupakan sesuatu yang diangkat derajatnya, diletakkan di atas. Ya. Kalau orang Jawa, Lingga itu perempuan secara biologis, secara biologis itu memiliki warna merah. Ibu itu warna merah, bapak itu putih. Sehingga ini diibaratkan Tuhan yang nyata di hadapan kita itu adalah bapak dan ibu. Awal dumadine ngagesang. Maka zaman dulu warna merah dan putih itu selalu diletakkan di atas. Bahkan nyun sewu dulu kalau ada orang membuat bangunan, membuat rumah, belum selesai itu kan diberi bendera merah putih di atas. Itu sejatinya menjunjung Tuhan yang nyata di hadapan kita, yaitu orang tua.
Kalau Anda pernah ke Masjid Demak, Bapak Ibu, sudah pirsa Masjid Demak? Masjid Demak itu di puncaknya itu, Nyon Sewu, itu tidak menggunakan bulan sabit. Belum menggunakan bulan sabit, tapi masih menggunakan lingga yoni. Maka modelnya kan begini, sama gini. Nah, itu karena pengaruh Jawa, karena Masjid Demak itu adalah arsitektur Jawa asli. Dan itu terdiri dari tiga tingkatan. Kalau orang Jawa menyebut Trimandala. Itu diibaratkan di Hindu itu Brahma, Wisnu, Siwa. Sejatinya sama dengan tubuh kita, manusia ini, Baitul Muhaddas, Baitul Makmur, Baitul Muharram. Jadi tiga ini yang harus dijaga dan dikendalikan. Maka Masjid Demak itu ada tiga tingkatan. Masjid Jawa. Tetapi setelah peradaban Arab masuk ke sini, semua masjid sekarang sudah berbentuk bukan Jawa asli. Maka orang-orang dulu, maaf ibu-ibu, kalau di dalam pelajaran itu kita mengenal yang namanya pertanyaan, siapa orang yang pertama kali kita kenal? Kita ingat. Siapa? Adalah ibu. Yang kedua, masih ibu. Yang ketiga, masih ibu. Yang keempat baru bapak. Itulah maka Masjid Demak meletakkan Bopo Biyung di atas segala-galanya. Hormatilah awal kehidupan, itu adalah Tuhan yang nyata di hadapan kita. Maka orang dulu, maaf, kalau sedang susah, kesedihan, itu pasti menyebutnya ibu. Bahkan Nyon Sewu, kalau bapak dan ibu tidaan lajeng kenging paku napa kenging ri, lajeng pasti spontan berbicara aduh biyung. Aduh biyung itu dari kata bobo dan biyung. Itu sebetulnya adalah menyebut sosok ibu. Tetapi belum sadar sampai sekarang. Itu aduh biyung. Jadi itu menyebut sosok ibu. Jadi ini menggambarkan bagaimana susahnya orang itu mengendalikan hawa nafsu. Jadi seperti hewan yang sedang ini yang dipatok di sini, ditaruh di sini, nanti akan disembelih tadi. Ini yang sudahnya. Yang disembelih itu artinya yang dibuang. Ya, dibuang hal-hal yang memiliki nafsu hewani. Nyuwun piterang nggih. Menika lah lambangipun lingga kalih yoni. Menawi mboten klentu lambangipun ibu bumi kalih Bawa Angkasa. Ya. Menika lah wujudipun yoni. Nggih. Lah ingkangipun namine lingga Bawa Angkasa niku wonten ditaruh wonten pundi sakniki? Aslinipun rumiyin nggih wonten mriki. Lah menika Kang nuwun sewu kalau rumiyin kan mboten nate do gagas iki itu kanggo apa ora anu-anu. Kalau mbet jan rasih wonten. Nggih wonten iki. Berarti ini ical napa Ical. Ical. Oh nggih. Matur sembah. Ical. Napa badhe numbas niku? Oh. Ical. Terus tinggal ini nggih. Jadi Bopo Biyung menika kalau ingkang dipun ngendikaken Bapak. Terus dalam kehidupan ini memang kita tidak bisa meninggalkan apa yang disebut sangka ning dumadi. Nah, itu paraning dumadi neng kono, sangkane neng kene. Yaitu awal kehidupan itu adalah Bopo Biyung. Sejatinya di keraton itu selalu seperti itu. Makanya bukan istilah tabu kita berbicara masalah ini. Ngaten nggih? Monggo kita lajengaken kalih wonten mrika. Nuwun sewu Bapak Ibu sedaya. Panjenengan sinau budaya Jawi. Panjenengan ingkang sepindah menika kagem pengetahuan ingkang kaping kalih bilih menika saged ngeraketaken pasedherekan. Nggih. Dados menawi panjenengan cakaken anggen panjenengan sinau wonten mriki, wonten mlebet kalih wonten Jawi menika bilih benten. Dados pengetahuan panjenengan mangke saged dipun-cakaken wonten mlebet kalian wonten Jawi. Kersanipun pirsa bentenipun. Nggih. Dados pangandikan panjenengan padintenan anggenipun Hamicara ya. Pambiwara menika menawi wonten dipuncakaken wonten keraton kalih dipuncakaken wonten Jawi menika nggih wonten bentenipun. Menawi wonten keraton memang kedah wonten pramatanipun, wonten ketentuanipun. Menawi wonten Jawi menika monggo bebas. Menawi kalih pedalangan sami napa mboten? Nggih sami. Pedalangan benten menika nggih sekedhik benten
ya segede benten. Tetapi nyun sewu ngetrepaken wonten padintenan menika nggih boten kabeh. Napa melih sak menika lari-lari menika boten sinau babagan Jawa. Jawa menika ical Pak nggih. Nah menika mula ngeman. Terus menika matur nuwun sanget bilih menawi panjenengan sedaya tasih kersa nguri-uri sedaya menika. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ingkang wonten satengahing alun-alun, alun-alun menika minangka gambaran kehidupan di dunia ini. Dados wontenipun kalih menika gambaraken sedaya ingkang wonten donya menika kuwatah namung sejatinipun namung kalih. Ya. Kalih menika leres ingkang dipun wastani apik elek. Lanang wedok. Awan peti. Menika selalu ada pada diri kita. Dan ini adalah kehidupan dunia. Hanya nanti bagaimana kita ini nyun sewu bisa menjalani, bisa memilah. Lahiriahnya tempat yang luas ini nyun sewu rutin menika kagem gladen perang-perangan wonten mriki. Tetapi nyun sewu makna filosofinya menika lebet sanget. Terus rumiyin menika sedaya menika pasir. Pasir saking Reti Kidul, Laut Kidul. Menika saking Parangkusumo. Ananging menawi panjenengan kula mastani not zaman kelakone. Jadi mengikuti perkembangan zaman samenika dados ngantos dados makaten. Nggih. Menika naminipun ringin ingkang nyebat ringin sakembaran, wonten ingkang nyebat ringin kurung karena memang dipager dikurung, sakembaran karena memang dua. Ya. Menika dipun wastani Dewondaru, Jowondaru. Pengadilan, pengayoman. Dados sok sinten tiyang agesang anggenipun ngudi ngagesang ingkang sae jur panjenengan menika lahiriah saged kalih panguwasa. Panguwasa wonten mriki raja atau sinuwun atau ingkang jumeneng nata nyuwun sewu pasti jenengan langkung sekeca. Kersanipun boten tenggelam kalih suasana kehidupan, keadaan duniawi yang serba sepasang kala wau, kula lan panjenengan saged cepengan setunggaling menawi lahiriah kalian aturan caket kalian sinuwun raja, menawi filosofisnya panjenengan lan kula kedah kagungan cepengan yaitu iman. Lah menika dipun gambaraken ingkang sisih kilanipun alun-alun ingkang majeng mriki wonten nabinipun masjid gede. Menika sebagai simbol. Dados keyakinan, keimanan. Kalau kita memiliki iman yang kuat, yang tinggi, menghadapi kehidupan apapun pasti kita akan melewati. Walaupun itu dengan susah hati, berat hati, dengan susah pasti akan melewati. Ini sebagai simbol pengadilan dan pengayom tadi, pengayomannya tadi karena kedekatan kawula. Kemudian pengadilan, nyuwun sewu Bapak Ibu, pirsa istilah sowan PP. Sampun pirsa dereng? Sowan PP. Sowan PP, sowan itu menghadap, PP itu berjemur matahari. Apa PP? Jadi nyuwun sewu rumiyin menika menawi wonten ingkang kaparingan pidana hukuman saking keraton utawi sinuwun, lajeng menawi bahasanya sekarang itu kita tidak menerima hukuman dan kita akan minta perlindungan. Kalau bahasa nasional sekarang itu namanya naik banding. Kalau naik banding itu di keraton namanya sowan PP. Jadi sowan PP berdiri di antara pohon ini pada waktu siang hari menggunakan pakaian jubah putih. Raja sedang lenggah dampar, dia melihat orang di sana ada yang berpakaian putih berjemur matahari. Itu namanya sowan PP atau naik banding. Maka beliau nanti akan utusan. Permasalahannya apa? Itu cara naik banding di keraton. Jadi tempatnya di tengah alun-alun ini.
Maka dulu waktu ada demo itu sempat ada orang yang menggunakan itu di sini yang melakukan sowan PP terhadap keraton. Ini itu artinya sowan PP. Ini tempatnya di sini. Ini ada di Wondaru, ada Jalan Baru. Yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, dan ini saya kira juga belum panjenengan mangertosi. Pernah sowan datang keraton Jogja? Derek. Tapi sampun pirsa keraton Jogja? Wonten alun-alun, wonten apanipun? Tengah alun-alun. Bentenipun menapa? Mriki kali Jogja. Putringinipun. Nggih? Enten bentenipun. Panjenengan pirsani pohon beringin yang ada di Jogja itu minim. Setahun sepindah kedah dipun potong. Pramila bentukipun ngaten. Pohon beringin wonten Jogja. Menawi wonten mriki mulai sinuwun dawuh nanem tahun 17 kawan desa gangsal ngantos sak priki dereng nate dipun potong. Itu bentenipun. Werdinipun, maknanipun menika paring pepemot. Paman, karena itu waktu itu PP3 dengan Pakubono, Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I setunggal menika rayi dalem Pakubono kaping kalih. Ketika nyuwun sewu Pakubono III jumeneng nata ing mriki, saderengipun sampun dipun pesen kalian ramanipun. Berilah kekuasaan, tetapi tidak boleh melebihi keraton Kasunanan Surakarta. Maka artinya itu terbatas, jadi dipotong. Kalau di sini kekuasaannya lebih dari keraton Yogyakarta, maka ini tidak pernah dipotong. Di Jogja minimal setahun sekali mesti dipotong, maka bentuknya selalu bulat. Inilah keterbatasan, dan di sini tak terbatas. Ini yang belum banyak diketahui. Mudah-mudahan ini menginspirasi penjenengan, jadi sehingga membedakan antara sini dan Jogja itu ada bedanya. Sing Jogja. Nggih, ngaten. Wonten ing ngayun pandangan. Paring pandangan monggo. Menika kalajengaken tinggal pun Teratak rambat amargi rumiyin dereng pun mulyakaken kados mekaten. Rumiyin namung sederhana. Pagelaran menika kangge gelar pertama pisuwanan para adipati ketika mau menghadap raja. Di sini ada tempat namanya Bangsal Manguntur Tangkin. Bangsal Pangrawit. Jadi Bangsal Pangrawit menika hiasan saking Keraton Kartosuro. Tahun 17 kawan doso gangsal saking Kartosuro dipun beto wonten mriki. Sasampunipun kakang lajeng sinuwun kaping kalih lenggah wonten mriki paring dawuh dumateng kawula maringi pirsa maringi pangertosan kasuwun nyebaraken bilih nama Solo kagantos Surakarta menika wonten lajeng kawula kadhawuhan diwaraken sak jawine nagari lajeng aturan ingkang nasta kakang Korongin dari sahabat kadhawuhan wonten satengahipun menika Pakubono kaping kalih. Dados panggenan pagelaran menika menawi makna fisikipun menika kagem pinanggihipun para abdi dalem Jawi Nagari lajeng sowan wonten keraton menika wonten mriki. Rumiyin sakiwa tengenipun alun-alun menika wonten wewangunan naminipun Pekapalan. Pekapalan menika panggenan kangge nyencang jaran utawi turangga. Menika titihanipun para abdi dalem. Lajeng pisuwanipun wonten mriki. Pramila pagelaran menika ngagungi makna nyuwun sewu sekedhap. Maaf Bapak Ibu. Ini
Jadi pagelaran ini memiliki makna tempat yang dipakai untuk biwaraaken aturan dari keraton yang harus dijalankan oleh abdi dalemnya utawi kawulanya. Jadi sebuah negara ibaratnya tanpa adanya undang-undang aturan itu tidak bisa berjalan. Orang hidup tidak memiliki aturan itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan hidup. Karena hidup ibaratkan di tengah rimba. Oleh karena itu raja harus membuat undang-undang, harus membuat aturan yang dijalankan oleh kawulonya. Maka ada istilah manunggaling kawulo lan Gusti, ini biar sama-sama berjalan antara rakyat dan pemimpinnya. Apa yang sudah diparing dawuh sabdo pangandika ratu, atau kalau orang mengenalnya ya sabdo pandito ratu, itu yang sejatinya diambil dari kata sabdo dan pandito. Jadi ucapan aturan itu sudah dibikin kalau di dalam tataran pemerintah itu sudah melalui pertimbangan DPR, sudah melalui pertimbangan eksekutif, baru disampaikan. Jadi bukan pandito ratu, seorang diri ratu mengucapkan harus ditindaklanjuti oleh kawulanya, tapi harus sudah melalui pertimbangan. Ada di situ pujangga, ada di situ patih, ada di situ raja. Kalau itu sudah dikeluarkan, raja sudah mengucapkan pantang untuk dilawan, maka itulah yang disebut sabdo pandito ratu, sabdo pangandika pandito ratu. Inilah Bapak maknanya. Jadi pagelaran ini adalah untuk gelar aturan dan sebagainya. Hidup harus dengan aturan. Tanpa aturan kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru malah sebaliknya. Kalau tadi Nyun Sewu ini dulu disebut Rata Kerambat karena wujud wewangunannya bukan seperti sekarang. Jadi Keraton Surakarta mulai dari Geladak sampai di dalam ini pembangunannya Nyun Sewu itu bertahap. Jadi sedikit demi sedikit, tetapi itu sudah ada semua. Tinggal fisiknya yang belum sempurna. Maka dulu disebut Rata Kerambat karena hanya dari bambu. Ya, sekarang berubah seperti ini, dimulyakaken ingkang minulya sahendap sampeyan dalem Sri Susunan Pakubuna kaping 11. Senopati ing Ngaloga Ngabdul Rahman Sayyidin Panatagomo Kalipatula. Itu adalah gelar yang lengkap di Keraton Surakarta. Kalau Bapak dan Ibu mirsani tiang utawi cagak, tiang utawi cagak ini semuanya ada 48. Ini jangkep yuswa Pakubuna kaping 11 rikala mulyakaken menika kawan dosa 8 taun. Pramila menika dipun damel cacahipun kawan dosa 8 taun. Menika wonten ing bangsalipun sepindah malih naminipun bangsal Pangrawit. Pangrawit itu artinya kecil. Ya. Kecil artinya apa? Sekecil apapun masalah ini harus ada aturannya. Jadi batu gilang yang ada di sana, ada batu ini, batu itu konon dia ambil atau dibawa dari kerajaan Mojopahit. Jadi Keraton Surakarta ini Nyun Sewu Bapak Ibu adalah dinasti dari Mojopahit. Menawi dipun pirsani runtutanipun Mataram kuno, Medan Kamulan, Wangsa Sanjaya, Wangsa Syailendra, Wangsa Isana yang membuat Candi Borobudur, Candi Prambanan. Meletusnya Gunung Merapi yang maha dahsyat, Nyun Sewu tidak hanya ribuan tapi puluhan ribu bahkan jutaan orang menjadi korbannya yang terjadi pada abad ke-10. Wangsa Isana memindahkan kerajaan Medan Kamulan ke Jawa Timur, namanya Kerajaan Kediri. Kediri runtuh, kemudian pindah lagi kerajaan Singosari. Singosari di Malang. Runtuh menjadi kerajaan Mojopahit di Mojokerto. Mojopahit runtuh, pindah lagi namanya kerajaan Demak di Demak. Demak runtuh ke Pajang, Pajang ke Mataram Kota Gede sampai sekarang. Jadi inilah runtutan dinasti kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo
pendiri Kerajaan Mataram sekaligus nyuwun sewu ingkang yasa kalender Jawa. Menika yayasan Sultan Agung Hanyokrokusumo ngantos sapriki Keraton Kasunanan Surakarta menika tasih ngagem kalender Jawa. Pirsa, taun Jawa sak menika pinten? Wonten ingkang pirsa? Taunipun 1958. Naminipun taun J. Taun Jawa menika wonten 8 cacahipun. Taun J, Ehe, Alif, B, Wawu, Jimawal, Jimakir, dan Dal. Pramila yang Jawi menika pirsa naminipun Windu. Sewindu menika 8 taun. Dados sak menika taun J, benjang menika wonten naminipun taun Dal. Mula rumiyin taun Dal kan setahun 8 tahun sekali. Aku ora dianger apa-apa, sing penting ngomong. Nah, itulah kebiasaan orang Jawa. Maka wijang wijiling pangandika itu hendaklah senantiasa kita jaga. Maka ketika ini akan kurang naik menuju kesempurnaan hidup, orang harus bisa membawa dia wijil terutama. Karena ucapan, maka kalau orang Jawa ada istilah babahan Hawa Songo. Tahu ya? Babahan Hawa Songo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka tari Bedoyo Ketawang itu ditarikan oleh 9 penari wanita yang masih virgin, masih perawan. Karena apa? Karena kalau orang itu bisa mengendalikan babahan Hawa Songo ini, insya Allah orang akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya, karena kita bisa menjaga nafsu yang ada pada diri kita. Maka tidak salah orang di sana mengatakan musuh yang terberat adalah diri sendiri, yaitu nafsu. Ya. Allah, jadi ini dikulik. Tori dikul, pisang, ini tori dikul, apa yang kalian? Solo itu ada nama pohonnya. Solo juga ada nama kiai. Kiai di Solo dan pohon Solo. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini komplek ini namanya komplek Siti Hinggil. Siti itu mesti orang sudah tahu ngarang. Siti itu tanah. Hinggil itu duit. Ya memang nyun sewu di komplek Keraton Surakarta, Siti Hinggil ini tempat yang paling Hinggil Binotowarodo. Ini tempat yang digunakan untuk ngepiak. Kalau bahasanya tempat penobatan raja. Jadi penobatan raja sampai sekarang pun masih di sini. Maka dulu kalau ada upacara penobatan raja, kawulonya yang menghadap itu mulai yang di sini mungkin tatarannya berbeda dengan yang duduk di pagelaran. Berbeda lagi tatarannya yang ada di alun-alun. Jadi semua kalau dulu ada kenaikan tahta, itu dilaksanakan di sini. Siti Hinggil ini tempat yang tinggi, tempat kalau orang bagaimana akan menghadapi spiritual yang lebih tinggi. Semakin berat tempatnya, maka semakin tinggi. Itu oleh karena itu di sini ya ada namanya bangsal mantur tanggih. Jadi untuk ngebiaki kenaikan tahta. Kemudian yang di belakangnya itu namanya bangsal witono. Yang tengah di dalam itu ada pusakanya, namanya Meriam Nyai Stom. Yang Kiai Stom, Kiai Jagur itu berada di Jakarta. Dulu dipisahkan oleh Belanda. Karena apa? Sepasang meriam ini sangat berpengaruh sekali terhadap keyakinan orang-orang ini, sehingga menumbuhkan kebersamaan, kekuatan yang ditakuti oleh penjajah Belanda. Maka salah satunya dipisah dibawa ke sini sampai sekarang. Wiwitono itu dari kata wiwitane ono.
Kalau orang Jawa bilang wiwitane ono. Jadi asal mulanya ada. Kembali lagi, apa itu wiwitane ono? Yaitu bopo biung. Bopo. Jadi itu wiwitane. Senantiasa hendaklah kita ini ingat bahwa kita ada ini, ada yang mengadakan, yaitu wiwitane ono, maka disebut witono, bangsal witono. Kemudian yang di sebelah kanan kiri ini baripan untuk menyimpan gamelan, termasuk gamelan Kiai Surah, gamelan Kiai Anggoro, itu ada di sana. Sana untuk di dalam caos dahar. Caos dahar itu yang jaga, yang setiap hari, ya, semua di dalam. Ini gamelan itu dulu setiap ada juga namanya gamelan Kiai Setu. Jadi setiap Setu sore jam 4 pasti akan dibunyikan di sini, dimainkan oleh abdi dalu. Itu sebagai tenor. Ya sekitar 2 tahun yang lalu sudah istirahat, tapi kemarin ada lagi, ini juga istirahat lagi kondisinya. Oh, kalau sekatan di dalam di langit kantong. Langit kantong itu di dalam keraton sana. Memang itu gamelan pusaka yang hanya keluar setiap Maulud Nabi. Pohon sala itu yang ada di depan, yang di sebelah kanan kita. Yang besar itu namanya pohon solo. Solo itu adalah kepel, tapi kepel lanang. Ini yang kepel wedok kan yang ini. Yang ini yang di batangnya ini. Ini buahnya. Jadi kalau berbuah itu nanti kalau sudah jadi buah itu besarnya segini-gini. Kayak sawo itu warnanya coklat. Itu buah kepel. Yang ya enak. Itu rasanya manis. Kemudian yang di sana itu yang disebut kepel lanang. Itu adalah pohon solo. Makam di Solo berada di sebelah Maryam yang paling ujung sana. Itu makam di Solo. Tetapi ya di antara Maryam dan Timur dulu ada makamnya namanya makam di Solo. Tetapi ketika zamannya Pakubuwono 10 Jemeneng Noto di sini ada masukan dan sebagainya, karena ini adalah tempat keraton yang selalu dijaga kewibawaannya, tetapi selalu ada orang yang ingin berziarah ke tempat makam di Solo, sehingga ini membuat bingung. Maka oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10 waktu itu sehariannya dipindahkan ke Mloyo Kusuma yang tidak jauh dari sini juga, masih di dalam komplek Keraton Surakarta. Ya, jadi ada di sana, ada di sini. Bahkan sampai sekarang pun kalau hari jadi kota Solo, kota Surakarta, ini selalu ziarahnya mesti ke sana. Setelah dari sana baru ya Genis leluhurnya di Lawean, baru itu ya Kanjeng Yosodipuro di Peking. Ya, itu makam-makam leluhur. Itu bukan raja, Pak. Ya, itu bukan raja. Kalau makam raja memang berada di Imogiri. Yayasan Sanggar Sampeyan Dalem Sultan Agung Hanyokrokusumo yang terletak di sebuah bukit di Imogiri. Ya, bukit yang tinggi. Sudah pernah ke sana, Bapak? Besok mestinya piknik ke sana. Dari Pawiatan ini ke Imogiri. Jadi kalau dulu jalan menuju Imogiri harus lewat dari tengah. Tempatnya ada 4 trap. Trap pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu Bapak dan Ibu harus melewati sebanyak 553 anak tangga. Itu kalau dari bawah pengalaman berempat panjenengan sama-sama menghitung dari 1. Nanti ditanya di atas sana semua berbeda. Nuwun piteran bab asma-asmanipun napa niku Maryam ya. Menawi asma nyuwun sewu. Saya belum ada literaturnya terus Pak. Itu peninggalan dari Portugis, ada namanya Nyai Setombi, ada namanya Kadal Buntung, kemudian ada namanya Poncoworo, ya. Juga ada namanya Nakula Sadewa. Jadi ini Maryam ini dulu memang tidak di sini, ada yang di depan sana.
Bahkan yang itu dulu ada di samping sana. Yang di depan itu juga ada di samping sana. Ini banyak perubahan karena setiap raja kadang punya visi, pandangan. Maka kalau sekarang itu kan banyak ini problem. Problem bukan sesuatu yang ketika raja setiap masa pasti kan punya dan pengen dia meninggalkan identitas. Ketika nanti untuk peninggalan, seperti halnya Pak Jokowi ketika berkuasa dia pengen membuat identitas. Nah kadang identitas itu dimaknai ini merusak cagar budaya. Tetapi sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu perkembangan raja-raja itu kan selalu ada perubahan. Nah ini, jadi monggo. Tetapi yang jelas kalau di wilayah Keraton Surakarta seluas 54 hektar ini dilindungi oleh undang-undang cagar budaya. Monggo, kita lanjutkan. Ini bangsa Manguneng. Manguneng itu menang, nafsu, bertapa, nafsu. Jadi ini isinya pusaka keraton yang berupa meriam. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa melihat. Harus melalui tahapan yang harus dilewati menjadi seorang abdi dalam. Belum tentu ya, semua orang bisa. Karena yang bisa melihat itu sejatinya mereka harus disumpah. Nah, sumpahnya apa? Yang tahu yang menjalani. Ya, yang tahu yang menjalani. Ini biasanya 2 hari sebelum Maulid Nabi. Ya, ini di Jamas. Maka ada jamasan Nyai Stop. Jadi pembersihan pusaka. Namanya pusaka Nyai Stop. Ya ini, ya setahun sekali. Maka dulu banyak diyakini setiap malam Jumat pasti kalau sini banyak orang-orang bertirakat, bertapa. Bisa. Ini yang membedakan di sini adalah duniawi. Di sana alam setelah dunia. Maka digambarkan orang itu kalau sudah mau ajal, itu selalu ada keruwetan. Keruwetan itu apa? Kalau kita masih berpikir tentang duniawi, pasti ajal itu tidak akan sempurna, tidak akan cepat. Karena masih berpikir tentang duniawi, padahal duniawi itu adalah keruwetan. Maka kori berikutnya ini disebut namanya kori mangu. Mangu itu artinya ragu. Jadi itu yang membuat kamu menjadi ragu. Maka ikhlaskan, tinggalkan semua yang di dunia. Masuk ke berikutnya sana. Maka begitu orang lepas dari duniawi, kalau menurut ajaran kita, orang itu bisa langsung ke sana. Orang itu bisa belok kanan dan bisa belok kiri. Makanya di adat Jawa itu kan sering ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini untuk mendorong, mengantarkan agar segera sampai di sana. Maka di sini ada kori mangu, terus kori brojo nolo. Brojo itu senjata tajam, nolo itu hati pikiran. Jadi sebetulnya yang akan kita bawa ke sana itu bukan duniawi, tetapi yang ada pada diri kita yang bisa kita bawa ke sana, yaitu amalan. Kalau kita berpikir tentang duniawi juga perlu, tetapi jangan menjadi keruwetan kita. Maka itu namanya kori brojo nolo. Kalau lahiriahnya kita melihat keraton, wewangunan ini tidak menggunakan panca indera, tapi menggunakan rasa, hati, dan makna yang ada di balik bangunan itu. Maka disebut dengan nama Brojo Nolo. Demikian itu. Ini yang memisahkan duniawi, ini ya setelah duniawi. Maka orang dulu kalau arwahnya belum diterima, kadang masih kemana-mana. Padahal kita pengennya langsung cepat ke sana. Nah itu bagaimana kita memaknai itu.
Nggih, monggo. Iya. Kori mangu. Mangu iki. Nah, ini mangu. Oke, monggo sama-sama dulu kita. Oke, monggo. Nah, ini yang namanya kori bojonolo. Sini bos. Ini semua sudah disebut komplek Kori Kamandungan. Jadi dari sana tadi sudah menggunakan nama Kori-Kori yang berarti pintu. Ini kan rai lah. Ini Kori Kamandungan atau disebut pintu Kamandungan. Kamandungan itu berasal dari kata mandung. Mandung itu bahasa Arab yang berarti berhenti. Jadi berhenti sejenak. Secara lahiriahnya, ketika kita akan masuk ke keraton, kita disuruh berhenti sejenak di sini. Di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu lihat ada pangilon, kocok, cermin. Ini kalau orang Jawa bilang, secara lahiriahnya pakaian kita sudah pantas atau belum ketika kita mau sowan kepada raja. Tetapi filosofi yang terdalam, kalau orang Jawa bilang mulat sariro angrosowani. Jadi introspeksi diri. Maka kadang kalau kita sedang bercanda dengan teman-teman, ada sesuatu yang mengucapkan kata-kata kemudian menyinggung perasaan kita, spontan kita mengatakan ngaca mbah kamu. Kita disuruh introspeksi karena apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah makanya ada cermin. Bapak Ibu perhatikan nanti setiap ada pintu di depan keraton, pintu di keraton pasti depannya ada cermin. Kalau orang hidup itu selalu bersenantiasa introspeksi pada diri kita sendiri, insya Allah kita akan tahu, mengerti hati kita, pikiran kita, kelakuan kita. Dan itu kembali lagi akan kepada diri kita. Kita akan bisa memanage hati, kita akan bisa mengelola pikiran kita. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka ini yang membedakan orang yang sering berintrospeksi dan tidak. Dia akan memiliki, kalau orang Jawa, aura. Kalau bahasa sekarang itu inner beauty. Jadi seseorang itu kalau memiliki inner beauty, dengan sendirinya akan memancar keluar. Kalau kita menilai seorang perempuan, sebetulnya tidak cantik, tetapi ada yang menarik di mukanya. Apa? Yaitu inner beauty, kecantikan diri yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Nyuwun sewu benten kalian glowing. Wanita-wanita sekarang kan pengennya glowing. Glowing ini karena apa? Hanya karena skincare. Kalau bisa beli skincare pasti akan glowing. Tetapi yang menjadi pembeda, maaf, skincare tidak mandi sehari sudah kelihatan. Tapi kalau kecantikan diri 2-3 hari tidak mandi, kecantikan itu ada pada diri kita. Maka di sini ada namanya cermin, itu untuk kocobrek. Makanya disebut namanya Kori Kamandungan. Dari kata mandung, berhenti sejenak ketika kita mau sowan ke keraton. Nah, ininya ada 3 pintu. Yang di tengah itu dibuka kalau ada upacara kebesaran. Di sini namanya Bidu Baleroto, ini tempat untuk kereta dalam.
kereta sampai Anda. Kalau mau naik kereta, keretanya berhenti di sini. Kemudian kanan kiri ini gendongan. Jadi untuk kandang kereta. Jadi di dalamnya itu kereta-kereta. Kemudian kalau mau dipakai baru keluar ke sini. Pintu berikutnya ada namanya Kori Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti itu menunggu. Secara lahiriahnya, kalau kehidupan alam sana itu sebelum kita sampai di Padang Maksar, kalau ajarannya kita berhenti sejenak dulu di alam kubur. Ini kita menunggu semua kan di sana tuh, di alam kubur tuh, menunggu nanti sampai semuanya dihisab. Nah, di sini namanya Sri Manganti. Lahiriahnya kalau ada tamu sebelum disuruh ketemu raja berhenti dulu di sana. Jadi itu semua. Yang satu untuk pencaosan atau untuk penjaget. Ini berikutnya baru nanti sampai di alam sana yaitu bangunan cempuri Keraton Surakarta. Kalian silsilah. Dados silsilahipun Keraton Kasunanan Surakarta menika rumiyin saking Mojopahit. Mojopahit menika wonten Jawa Timur nggih. Mojokerto. Mojopahit Luntuh lajeng dados Kerajaan Demak. Ingkang jumeneng nata Raden Patah, Sunan Prawoto, lajeng Sultan Trenggono. Pungkasan lajeng dados Kerajaan Pajang. Ingkang terkenal Sultan Hadiwijaya, sinebat Joko Tingkir. Ini runtuh menjadi Kerajaan Mataram. Mataram, kota gede Yogyakarta. Rumiyin ibu kotane wonten mriku. Saking kota gede pindah datang Pleret, tasih wonten Jogja, saking Pleret datang Kartosuro. Kartosuro menika gangsal 12 kilo, sak kilonipun Keraton Kasunanan Surakarta. Tahun 17 kawan doso gangsal pindah malih wonten mriki, naminipun Desa Solo. Sasampunipun keraton kabangun, Pakubono kaping kalih boyongan saking boyong daton saking Kartosuro dugi mriki, lajeng kala wau lenggah dampar wonten ing bangsal pangrawit pagelaran kala wau, panjenenganipun dawuh nami Solo kagantos Surakarta. Dadi Surakarta Hadiningrat menika ibu kota Kerajaan Mataram. Dados nami resmi ngantos sapriki kita Surakarta. Dadi ingkang leres menika wali kota Surakarta, boten wali kota Solo. Nah, zamannya Pakubono III pecah dados kalih derdah perjanjian Giyanti kala wau. Jogja, Surakarta. Sak menika Pakubono 13 Yogyakarta Hamengkubuwana ping 11, Paku Alam 11, ing mriki Mangkunegara 11. Kenapa nyuwun sewu tidak boleh memakai sepatu sandal? Secara lahiriahnya, kalau menawi kula panjenengan menika pelampah ngagem sandal kalih boten menika wonten bentenipun. Menawi boten ngagem sandal, lahiriah menika sangat bagus untuk kesehatan di tempat pasien seperti ini. Karena ini untuk terapi. Yang kedua, ya, pasti yang jalan tidak memakai alas kaki menggunakan rasa dan perasaan. Itu artinya dimanapun kita berada, kalau kita bisa membawa rasa dan perasaan atau bisa menjaga diri, insya Allah kita akan selamat. Nah, maka ini bahkan dulu jauh kalau abdi dalam itu, tahu nggak abdi dalam? Pados panjenengan niku abdi dalam. Abdi dalam menika wonten ingkang garap, abdi dalam anon-anon. Kalebet panjenengan menika wonten ingkang anon-anon. Anon-anon itu suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena berjasa dalam pelestarian budaya. Tetapi kalau yang abdi garap, abdi dalam garap itu kados kula menika abdi dalam garap. Karena saya harus setiap hari datang ke sini mengerjakan tugas dan kewajiban. Abdi dalam penari, tugasipun bekso, ya, beksan ya, beksan itu dari kata hambeking rasa, bekso. Jadi rasa yang dituangkan dalam bentuk gerak, itulah tari, itulah bekso. Makanya orang Jawa itu
Kalau menari pasti menggunakan rasa dan perasaan. Termasuk tari Bedoyo Ketawang itu ditarikan selama 2 jam. Menari dengan iringan irama yang halus. Nyuwun sewu kalau penjenengan nari dengan gerakan yang energik, atau kalau bahasa sekarang suka dugem, ya, itu 2 jam 3 jam tidak masalah geraknya gini. Tapi kalau harus dengan irama, ini susah sekali karena menuangkan rasa dalam bentuk gerak. Maka itu disebut bekso. Nah, di keraton ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Abdi dalem pangrawit tugasnya hanya memukul gamelan. Abdi dalem bondarat, tahu Pak? Bondarat istilah di keraton, abdi dalem harus tahu bondarat. Bondarat itu kalau bahasa kita sehari ini cleaning service. Yang membersihkan, menyapu halaman ini namanya abdi dalem bondarat. Abdi dalem apa Pak? Bondarat. Abdi dalem penari jelas, prajurit jelas. Kalau bondarat biasanya banyak yang berubah. Nah ini banyak sekali sampai sekarang Pak, masih. Ya itu tadi kalau yang itu sudah termasuk yang modern, bukan grade kantor, karena ada prajurit. Nah itu abdi dalam prajurit, karena berpakaian prajurit. Tapi kan ada yang duduk yang remaja-remaja, itu menjaga secara keamanan visual. Nah, kalau dulu namanya abdi dalam. Nah itu ada sekitar 500 Pak. Walaupun namanya abdi itu kan mengabdi, kalau bahasa kita volunteer, relawan, jadi tidak digaji selayaknya orang bekerja di luar sana, maka disebut abdi keraton. Berbeda yang jauh dengan abdi negara, ASN ya Pak. Ini uangnya kalau di keraton. Jadi dulu kalau membersihkan jalannya mundur kayak orang menanam padi, biar bersih karena ada sisi keamanan. Jadi kalau nanti dibersihkan, ada orang masuk akan terlihat jejak kakinya. Ini untuk keamanan. Kalau sekarang sudah ada CCTV, tidak perlu ada telik sandi. Ini diambil dibawa dari Pantai Parangkusumo, Yogyakarta, sebagian dari tempatnya Mbah Marijan, Merapi. Nah ini, kalau ini sebetulnya sejatinya secara filosofi ungkapan hablul minanas dan hablul minallah. Jadi yang hubungan vertikal gunung, hubungan horizontal laut. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan dapatkan kehidupan yang lebih baik. Hubungan itu tidak hanya yang kuasa toh, ciptaannya juga perlu diajak komunikasi. Bahkan di keraton pun ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan, karena Tuhan menciptakan makhluk itu ada yang kasat dan tidak kasat. Maka perlu juga untuk diajak berkomunikasi. Saling menghargai, saling menjaga, tidak saling mengganggu. Pohonnya ada yang persa Bapak, ini tidak asing. Pohon sawo kecil. Walah umurnya kalau yang di sana itu, pohon ini ditanam zamannya Pakubuwono 10. PP 10 itu bertahta tahun 1893 sampai 1939. Jadi sudah, ya pohon sawo kecil memang pertumbuhannya tidak seperti pohon randu, pohon pisang. Ya, jadi lama sekali. Ya, sawo kecil itu kalau orang Jawa itu artinya sarwa kecil. Jadi PP 10 itu kenapa menanam pohon sawo tidak pohon mangga, tidak pohon pisang? Karena ketika dia menjadi raja yang mengalami keemasannya tadi, dia merasa betul bahwa ini adalah hasil jeripaya orang Tuhan, yaitu Pakubuwono 9 yang mendapat gelar Sinuwun Pamintopo, karena selalu bertirakat bertafakur untuk kebaikan putra-putra. Maka dia menanam pohon sawo becik, artinya sarwa becik. Diingatkan kepada kita semua, tanamlah kebaikan. Selagi kita masih ada waktu, maka kita akan menanam kebaikan. Kalau kebaikan itu bukan kita yang menuai, itu anak dan cucu kita. Maka ketika pohon ini berbuah, tidak boleh dipetik Bapak Ibu. Dibiarkan sampai jatuh, baru boleh diambil. Maknanya, filosofinya, kita menanam kebaikan itu kita tidak bisa minta. Besok hasilnya untuk kita. Tetapi kadang untuk anak jatuh ke kita, kadang anak kita, kadang cucu kita. Nah itu filosofinya tidak boleh dipetik. Untuk jumlahnya Pak? Jumlahnya ada 69, sesuai dengan usia beliau ketika sedang menanam pohon sawo kecil ini. Beliau berusia 69 tahun, dan ini ada yang besar ada yang kecil karena ada yang mati diganti. Kalau rasa buahnya sama dengan buah sawo biasa. Sudah pernah makan Mbak? Sudah pernah ya? Rasanya apa? Manis. Tapi ini kadang bisa lebih manis
lebih manis dari sawo biasa kalau makannya sama ibu-ibu. Iya. Kalau makannya sama ibu ya Pak. Ibu lagi. Yang di sebelah kanan itu namanya panggung Sanggabuwana. Kalau orang Jawa mengatakan memayu hayuning bawana. Menciptakan dunia yang damai sejahtera. Bangunan ini tertinggi di kota Solo, Nyun Sewu. Kawan 200 meter. Maksud saya waktu itu, bukan sekarang. Kalau sekarang di luar sana sudah banyak bangunan yang melebihi panggung Sanggabuwana. Dulu digunakan oleh beliau untuk meditasi, bertapa, tafakur, wiridnya raja-raja. Termasuk juga ketika ditanya oleh Belanda, ini untuk apa? Beliaunya menjawab kepada para tentara petinggi Belanda, tempat yang saya gunakan untuk meditasi sekaligus ketemuan saya dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu itu. Agar Belanda tidak selalu bertanya, karena sejatinya ini adalah untuk melihat kondisi benteng Pastenburg yang diisi oleh tentara Belanda semua. Jadi untuk keamanan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, setahun sekali minim raja harus naik ke sana bersama Yogiswara. Tahu Pak Yogiswara? Yogiswara itu kalau sekarang MUI. Jadi ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, raja harus mengumumkan kapan puasa ini akan dimulai, maka dia harus naik ke sana melihat hilal. Ini mencari hilalnya. Ini yang dipakai untuk tinggalnya raja sampai sekarang. Ini bangunan induk Keraton Surakarta yang disebut wewangunan tanpa tepi. Di sana ada robyong, lampu yang besar hanya dibuka hari-hari tertentu. Ini diibaratkan hanya satu kehidupan yang ada di sana, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masuk di sini hanya berserah diri, tidak bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Bebasan tanpa tepi, ya, bangunan ini. Ini namanya bangsal Pendopo Sasono Sewoko, tempat untuk Siniwoko menghadap kepada Sang Kolik atau kepada Sang Raja. Jadi tempatnya di sini. Di belakang sana ada nama bangunan yang beri nama Dalem Ageng Prabosuyoso. Prabosuyoso ini dipakai nama itu karena dimulyakake Pakubono III untuk mengenang asma dalem sampai dalem Pakubono kaping 12. Asma timuripun Raden Mas Prabosuyoso. Foto di dinding itu raja-raja yang pernah bertahta mulai Pakubono I sampai Pakubono XII yang berseparuh badan, yang separuh badan, yang tinggal berdiri itu hanya menunjukkan raja yang mengenakan busana panglima perang. Jadi pakaiannya seperti itu. Panglima perang pasti di medan laga naik kuda, maka dia pakai semi celana biar bisa naik kuda. Jadi panggung Sanggabuwana dibangun oleh Pakubono III tahun 1782. Bisa dibaca di atas puncak panggung Sanggabuwana itu ada arah angin. Arah angin itu yang menunjukkan Nogo Muluk Tinitihan Janmo. Nogo itu 8, Muluk itu 0, Tinitihan itu 7, Janmo itu 1. 1708. Itu adalah tahun Jawa yang pada waktu itu digunakan membangun panggung Sanggabuwana. Itu bisa dilihat di puncak itu, ada arah angin. Jadi itu dulu ketika masih normal, itu bisa berubah karena arah angin. Tetapi karena sekarang tidak ada yang ngasih minyak atau apa, karatan, jadi sudah berhenti. Itu. Ada 5 ruangan. 5 ruangan ini visualisasi amarah yang harus dikendalikan oleh kita. Amarah, Al-Wamah, Supiyah, Mutmainah, Uluhiyah. Sama tadi, Rahwono, Kumbakarno, Wibisono, Sarpo Penoko, dan Romo. Itu seperti 8 sudut, 8 jalan kebenaran dalam agama ini, atau watak manusia. Masih digunakan Bapak untuk tertentu, tapi tidak se-efektif dulu, se-intens dulu. Karena dulu ini merupakan negara, ya. Kalau sekarang kan hanya sebagai simbol. Kemudian yang berdinding kaca, Bapak Ibu di sana itu Sasono Hendrowino. Hendrowino itu untuk Kembul Bujono, untuk pesta, untuk menjamu tamu-tamu keraton. Tadi kalau ada tamu, kalau Bapak tadi kita masuk, tembusnya di sini. Ini Kori Sri Manganti tadi, ruang tunggu. Sampai di sini itulah baru alam yang sebenarnya. Sri Manganti itu ibaratkan alam kubur. Kita masih nunggu di sana. Ini panggung Sanggabuwana sebagai simbol lingga, Sri Manganti itu sebagai simbol yoni, laki dan perempuan.
Di sana itu kalau melihat di Saka itu tiang itu ya, itu relief kelamin laki-laki. Kelihatan ya? Nah, yang di sana itu menghadap berhadapan ini perempuan. Di sana ada perempuan, ada laki-laki. Yang laki-laki divisualisasikan ini, yang Sri Mangantinya itu perempuan. Ya. Yang itu yang di Saka itu. Nah, itu. Ya, itu. Jadi Sri Manganti. Kemudian di belakang sana ada namanya kemagangan, pendopo kemagangan dari kata magang. Dulu para abdi dalam yang mau nyuwito kraton magang dulu, tidak serta-merta langsung diterima. Dia punya kemampuan di abdi dalam apa. Ya. Yang paling sulit itu abdi dalam penari. Karena penari Bedoro Ketawang itu tidak boleh menari kalau sudah menikah. Sudah dididik, dilatih pinter, mau digunakan, giliran diambil orang. Karena harus menikah. Kita melatih lagi. Nah, itu yang paling sulit. Yang menghadap ke kita, koken, kori. Ya, koken itu tempat untuk menyiapkan makanan minuman. Termasuk gunungan yang gerbek itu pembuatannya di sana. Ya, kalau ada makanan minuman itu kalau ada acara saja, bukan ya dapur, bukan untuk sehari-hari. Kalau sehari-hari di dalam sana Bapak, di sana masih luas. Andaikan kita bisa masuk ke sana 10 kali lipat yang ada di sini. Jadi masih luas kan. Ada keputraan untuk anak perempuan, laki-laki kasatrian, Sasono Heti untuk tinggalnya Raja dan Permaisuri, belum untuk selir-selirnya. Untuk Langen Katong, banyak lagi tempat. Itu sampai sekarang masih utuh. Dan hanya belum kita bisa melihat sampai sana. Bapak dan Ibu, saya beri waktu untuk bertanya. Sekaligus kalau ada yang mau ambil foto, saya beri waktu untuk berfoto sebelum kita akhiri, dan kita sambil jalan nanti akan saya ajak masuk ke museum dan terakhir di Sumur Tongo. Kalau tidak ada yang foto, kita lanjut. Lanjut ya. Ada dipercepat, kita berjuang 5 sampai. Ingkang sakmenika sinuwun pakubono kalih 13. Sedaya keluarga wonten cacat 3 dosa bangsa. Kali dosa setri, gangsal 12 jalan. Menika sinuwun ingkang kaping 11 ingkang pinunjul. Gembah Rempah Lor Jinawi. Kagungan 3 dosa estri. Putranipun wonten 8 dosa gangsal. Jadi kilo Pak. Kalau malam ini kelewatan ya nunggu 3 bulan lagi. Karena harus muter semua. Nah, menika garwa Prameswari dalem sinuwun pakubono kaping 11. Mijil saking putra Hamengkubono itu Yogyakarta. Kapundhut Prameswari ingkang ngagem gelar Kanjeng Ratu Hemas. Sapunika pun agem kalian Sultan Hamengkubono ping 11. Nggih, menika. Nggih, pun menjauh. Menika lan koleksi Pak Juga, menika mboten wonten kaitanipun kalian keraton. Menika koleksi kita berdebat sedikit, nggih. Kita bisa sampai di Sumur Tongo. Ini tata cara upacara adat pengantin. Ini rajin yang biasa yang kita lihat di keraton maupun di masyarakat. Hanya bedanya kalau di keraton ada perkawinan agung. Itu tata caranya pengantin putri wonten dipun pandu kereta ingkang takun nggih toronggo. Menika toronggo niku. Lajeng menika kalau orang kita mengatakan melempar sirih, ya, lempar-lemparan sirih. Menika mengkusur raos, lahiriahnya itu tidak bertepuk sebelah tangan, jadi saling menjaga. Ini menjaga sama dengan yang jatuh. Ini untuk memberikan ini. Untuk dia. Ya. Ada juga yang tidak, tapi modelnya lain. Ini bohongan, ini juga hanya cara dilakukan di dalam. Tapi kalau bertimbang selalu dilakukan. Nanti, ujian ini sumberman. Ini Kacar Pucuk, merti, ya, mengkuarti pria atau suami harus memberikan nafkah lahir batin.
Suami yang nyari uang, ibunya yang mengelola, bukan yang menghabiskan. Itu menaminipun apa Pak? Busana pengantin? Basahan. Dari basahan menika kapendhet saking basa-basa. Basah menika telus. Jadi Yohanes ketika raja sedang berburu di hutan, dia melihat gadis di kampung itu sedang mandi di sungai. Karena tidak mungkin akan membuka semua pakaiannya, menyisakan seperti ini, dipakai untuk mandi dan jadi basah. Maka menginspirasi menjadi nama busana pengantin Solo Basahan sampai sekarang. Ya, ini pengantin perempuan lagi ketika kirap sampai sekarang masih dikerjakan. Yang di bawah kanan kiri itu ada jodang kecil yang digunakan untuk membawa mahar. Di tengah itu ada kotak kecil, maharnya macam-macam, yang jelas paling itu ada perhiasan. Kalau sekarang ini ditambah, tidak hanya perhiasan, ada perhiasan. Jadi kalau itu perkawinan agung pasti menggunakan, tetapi kalau tidak perkawinan agung biasa. Ya, oke. Ini wayang, saya kira tidak asing lagi bagi kita, pertunjukan wayang. Ya. Wayang kalau dulu merupakan hiburan primadona di Keraton Surakarta, bahkan juga sebagai edukasi, informasi dan komunikasi di keraton. Ya, seperti yang kita lihat ini adegan wayang ketika pertunjukan di Keraton Surakarta, raja dan keluarga melihat dari belakang, maka ini yang menginspirasi menjadi struktur bangunan Keraton Surakarta ala Jawa itu pasti ada kanopi, pendopo, peringgisan, dan kata bukit untuk wayang. Belakangnya kalau ini wayang beber ini mengambil cerita Panji, zamannya kerajaan Kediri. Ini diputar. Dalam bercerita hanya gambar, kemudian diputar. Ya, mengilustrasikan gambar. Ini namanya Jaran Kepang. Sudah tidak asing lagi buat kita. Yang jelas para pemainnya ini akan mengalami kesurupan. Nah, kalau ini mungkin sedikit ada cerita tentang tari tayub. Paham ya Bapak? Pirsa nggih tayub? Ya. Tayub itu sampai sekarang masih terkenal di daerah Grobogan, Sragen, ya. Jarang sekali. Tayub ini adalah tarian yang dulu digunakan untuk menaklukkan musuh. Ada seorang pemuda yang tampan, cakep, sakti bernama Ki Ageng Mangir. Dia selalu membuat unar, tidak selalu menuruti perintah raja. Caranya bagaimana untuk menaklukkan? Dia punya putri yang bernama Pembayun, disuruh menjadi penari ledek dari kampung ke kampung. Harapannya apa? Agar Ki Ageng Mangir terpikat kecantikan putrinya. Setelah terpikat, dia disuruh mengajak menghadap kepada orang tuanya, sungkem minta doa restu, tapi tidak boleh membawa senjata apapun. Maka ketika sedang sungkem di hadapan Ki Ageng Wonoboyo, kepala Ki Ageng Mangir dihentakkan ke lantai. Meninggallah Ki Ageng Mangir tadi yang suka membuat unar di kerajaan. Dan putrinya yang bernama Pembayun tadi, ternyata yang tadinya disuruh berpura-pura, dia jatuh cinta beneran. Maka dia pun ikut mengakhiri hidupnya bersama Ki Ageng Mangir di saat itu pula. Nah, peristiwa ini dikenang sampai sekarang. Maka orang Jawa, ya, kalau makamnya sebagai bukti, separuh badannya di luar tembok, separuh badannya di dalam tembok. Ini musuhku, ini ya menantuku. Diabadikan dalam upacara pengantin Jawa sebelum biasanya sungkeman, didahului dengan melepas duo atau keris. Itu adalah mengenang peristiwa ini. Di keris itu ada untean melati, itu yang sejatinya adalah khusus Haryo Penangsang ketika mengsah Sultan Trenggono, terkena tombak Kiai Pleret, khususnya menjulur keluar, dikaitkan dalam pendok kerisnya. Ketika sedang emosi dia lupa mencabut keris, ternyata memotong ususnya sendiri. Maka meninggallah Haryo Penangsang ketika mengsah Sultan Trenggono. Itu, maka di keris itu selalu ada melati. Itu pengetahuannya seperti itu. Jadi tidak asal keindahan.
Ini cis. Kalau cis itu mungkin kadang belum tahu semua. Ini alat untuk melatih gajah. Jadi yang pegang itu pawang gajah. Ini cundri untuk kaum perempuan, yang laki-laki pakai keris. Bapak Ibu, orang Jawa dulu, laki-laki itu dikatakan satria. Kesatria itu kalau sudah memiliki 4 unsur. Pertama, curigo. Curigo itu keris. Keris itu pegangan hidup yang dimaksud. Yang kedua, turonggo. Turonggo itu kuda, tunggangan, mobilisasi. Yang ketiga, itu kukilo. Kukilo itu burung. Laki-laki harus punya burung. Jadi ini sebagai simbol hobi, kesenangan, cita-cita. Yang keempat adalah wismo. Wismo itu tempat tinggal. Yang terakhir 5 itu adalah wanita. Jadi wanita itu terakhir kalau kita sudah melewati yang 4 tadi. Punya pegangan hidup, pekerjaan, punya mobilisasi, aktivitas, punya cita-cita, punya tempat tinggal, baru wanita. Itu ajaran. Ini Masjid Demak yang saya katakan Bapak Ibu. Masjid Demak itu puncaknya belum menggunakan bulan bintang, tapi menggunakan lingga dan yoni. Bopo biung tadi. Ya ini. Jadi laki-laki dan perempuan. Sri Manggala 3 tingkatan. Baitul Muqaddas, Baitul Makmur, Baitul Muharram. 3. Kenapa buatan masjid agung ini terus yang di sini? Di kepala ini gitu. Rojomolo. Rojomolo. Kenapa diberi nama Kiai Joglo? Ini untuk mengenang peristiwa Joglo. Pernah dengar Joglo? Yang ditinggal di kawasan sebagai surga karena Joglo Tarot menganggap tanah yang diberikan membuka kembalian. Karena tidak boleh menjadi nama murah. Joglo Tarot penasaran. Dia tidak pernah membeli beras, tidak pernah panen, tapi bisa masak sepanjang hari. Dewi Nawangwulan adalah makhluk surga. Dia bisa melakukan itu. Tetapi penasaran Joglo Tarot tidak terhentikan. Akhirnya dia membuka dana di dalam jaganya satu tangga. Bukan TV kan? Setelah itu dilakukan, Joglo Tarot melanggar pantangan. Janjinya Dewi Nawangwulan, aku akan kembali ke surga. Aku tinggalkan di dunia ini bersama Ananda Dewi Nawangsi. Kalau ingin bertemu, kita akan bertemu
di malam hari setiap bulan purnama.